Halo, perkenalkan nama saya Indar Yusuf dengan NIM 859285874 akan melakukan praktikum mandiri mengenai pencernaan makanan. Nah, pada pencernaan makanan terjadi dua pencernaan atau dua proses. Yang pertama pencernaan mekanik dan yang kedua adalah pencernaan kimiawi. Lalu apa itu pencernaan mekanik dan apa itu pencernaan kimiawi? Akan kita bahas. Pencernaan mekanik adalah cara menghaluskan atau memecahkan makanan di dalam mulut menggunakan otot-otot atau alat bantu lainnya. Sedangkan pencernaan kimiawi juga disebut dengan enzimatis. Makanan dilumatkan di dalam mulut kemudian masuk ke dalam lambung yang melalui proses kimiawi. Ini maksudnya proses pencernaan kimiawi. Nah, ini nih yang akan kita bahas, proses mekanik dan proses kimiawi pada pencernaan manusia sampai akhirnya memasuki anus atau proses pencernaan terakhir. Nah, pada proses pencernaan kita akan mulai dari mulut. Mulut berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan. Ini karena di dalam mulut terjadi pencernaan secara mekanik oleh gigi dan pencernaan kimiawi oleh enzim amilase. Gigi berfungsi untuk menghancurkan makanan menjadi ukuran yang lebih kecil sehingga memudahkan enzim amilase bekerja. Enzim amilase lalu akan menguraikan kandungan pati atau amilum dalam makanan menjadi gula sederhana yang dapat diserap tubuh. Nah, enzim amilase ini diproduksi oleh kelenjar ludah. Selain itu di mulut juga ada lidah yang akan mengaduk makanan sehingga bisa bercampur dengan enzim amilase. Yang kedua, kita masuk ke tenggorokan dan kerongkongan atau esofagus maksud saya. Tenggorokan atau faring merupakan saluran pencernaan yang menghubungkan rongga mulut ke kerongkongan atau esofagus. Makanan yang ditelan dari mulut kemudian masuk melalui tenggorokan akan diteruskan ke kerongkongan. Pada dinding kerongkongan terjadi gerakan peristalik, yaitu gerakan remas-remas yang mendorong makanan menuju lambung. Nah, yang ketiga ini lambung. Sistem pencernaan pada manusia selanjutnya adalah lambung. Di lambung terjadi pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik di lambung terjadi saat makanan dihaluskan kembali oleh otot-otot lambung. Sementara itu, pencernaan kimiawi karena dicerna oleh enzim dalam getah lambung. Getah lambung ini dihasilkan dari sel kelenjar dinding lambung. Nah, getah lambung terdiri dari pepsin yang fungsinya itu memecahkan protein menjadi asam amino, renin yang fungsinya mengubah protein menjadi kasein, ada asam klorida atau HCI, asam yang berfungsi untuk membunuh kuman dan bakteri pada makanan dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Lambung terdiri dari beberapa bagian yaitu fundus, badan lambung, kardiak, pilorus, dan otot sfinkter. Masing-masing bagian lambung ini punya fungsi khusus. Nah, yang keempat kita masuk ke pankreas, hati, dan empedu. Hati adalah organ pelengkap dalam sistem pencernaan karena akan membentuk cairan empedu yang diperlukan dalam proses pencernaan lemak. Cairan empedu ini berwarna kuning kehijauan yang mengandung garam, kolesterol, dan lecitin. Cairan empedu tersebut lalu akan ditampung di kantung empedu sebelum digunakan di usus halus. Jadi kantung empedu fungsinya menyalurkan empedu ke usus halus ya. Kalau hati berfungsi untuk menghasilkan empedu. Nah, kalau pankreas berfungsi untuk memproduksi enzim pencernaan untuk mencerna karbohidrat, protein, dan lemak di usus halus. Selain itu, pankreas juga akan menghasilkan senyawa bikarbonat yang akan menetralkan makanan dari lambung yang sifatnya asam, sehingga tidak melukai dinding usus halus. Yang selanjutnya adalah usus halus. Usus halus merupakan organ pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Bentuknya berupa saluran dengan panjang sekitar 670 cm sampai 760 cm. Nah, usus halus bisa dibedakan menjadi 3 bagian yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Duodenum atau usus 12 jari berfungsi sebagai tempat pencernaan makanan secara kimiawi. Caranya, makanan dari lambung yang masuk ke duodenum atau dinetralkan dulu oleh senyawa
bisbisbonat dari pankreas, lalu lanjut dicerna menggunakan enzim amilase, lipase, dan tripsin dari pankreas, serta enzim maltase yang dihasilkan usus halus itu sendiri. Amilase akan memecahkan amilum jadi maltosa. Maltosanya lalu lanjut dipecahkan jadi glukosa oleh enzim maltase. Kalau lipase memecah lemak jadi asam lemak dan gliserol. Ini dilakukan dengan bantuan empedulia yang akan mengemulsikan lemak menjadi enzim lipase bisa bekerja. Sementara itu, tripsin akan memecahkan peptone jadi asam amino. Nah, glukosa, asam lemak, gliserol, dan asam amino tadi merupakan bentuk zat gizi sederhana yang siap diserap tubuh. Penyerapan terjadi di bagian usus halus berikutnya, yaitu jejunum dan ileum. Berarti jejunum atau usus kosong dan ileum atau usus penyerapan, sama-sama berfungsi sebagai tempat penyerapan dari makanan atau zat gizi sederhana. Makanya strukturnya dipenuhi villi atau jonggot usus yang berfungsi memperluas area penyerapan sari makanan. Yang selanjutnya adalah usus besar. Usus besar adalah organ pencernaan yang terhubung dengan usus halus. Sisa makanan yang tidak bisa dicerna dan diserap tubuh lalu akan diteruskan ke usus besar. Ini karena usus besar berfungsi untuk membusukkan sisa makanan tadi yang mengubahnya menjadi fases dengan dibantu oleh bakteri Echinocoli coli. Nah, di usus besar terdapat beberapa bagian, yaitu kolon, rektum, selain itu pula umbui cacing, yaitu bagian yang terbentuk memanjang seperti cacing. Bagian ini bisa membengkak jika ada sisa makanan yang tersumbat di dalamnya, lalu menimbulkan penyakit usus buntu. Terakhir ada rektum dan anus. Sebelum fases dikeluarkan dari tubuh melalui anus, fases akan disimpan terlebih dahulu di dalam rektum. Di rektum ini, sensor akan mengirimkan sinyal ke otak untuk memutuskan apakah feses perlu dikeluarkan atau tidak. Jika feses perlu dikeluarkan, anus akan berfungsi sebagai tempat untuk membuang feses atau zat sisa makanan tersebut. Kemudian otot anus berfungsi menahan makanan. Kemudian otot anus berfungsi menahan dan menjaga feses agar tidak keluar dari rektum sebelum saatnya.